Halo teman-teman. Ya, jadi kita masih proses memanen padi ini ya. Ini udah menjelang sore tapi panasnya masih anget, sehat teman-teman. Ya, mandi matahari itu sangat sehat ya, sangat bagus untuk kesehatan kita teman-teman. Yuk kita bawa, mudah-mudahan nanti kita dapat ketemu dengan si penghuni yang ada di sawah sini teman-teman. Biasanya banyak ular ya, ketika padi dipanen biasanya ular-ular yang menghuni persawahan sini, menghuni padi, karena padi-padi ini juga termasuk rumah yang nyaman untuk tempat tinggal berbagai binatang teman-teman. Jadi ketika rumah mereka diusik biasanya pada keluar nanti. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan yang lebih keren. Yuk. Oke teman-teman, jadi untuk musim panen bulan ini memang lumayan bagus ini, alhamdulillah nih teman-teman ya. Kuning semua ya, padi udah pokoknya siap dipanen semua. Mungkin 2-3 hari ya baru kelar nanti. Oke, yuk lanjut ya. Biasanya pas musim panen seperti ini biasanya banyak binatang bermunculan ya, nggak hanya ular tapi kadang-kadang juga ada musang, ada biawak. Soalnya di persawahan sini masih termasuk daerah pegunungan teman-teman. Jadi lihat itu udah deket banget ini sama Gunung Slamet ya. Jadi termasuk di kaki Gunung Slamet sini, tepatnya di kampung Windusari ya Mel. Di Windusari sini teman-teman. Jadi masih banyak banget berbagai jenis binatang ya, berbagai jenis satwa, khususnya reptil. Wah, masih banyak, dan berbagai jenis amfibi juga ya. Di sini masih banyak berbagai jenis katak juga. Tapi biasanya sering dapat dijumpai ketika musim panen seperti ini biasanya ular memang, karena penghuni persawahan itu umumnya ya ular tikus terutama. Tadi ada beberapa ekor ya, ada 2-3 ekor mungkin kelihatan ada ular petias koros atau petias mukosus ya, ular jali. Tapi sayang tadi pas kita lagi ngopi di gubuk tadi, jadi nggak sempet kerekam kamera teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan yang lebih jos lah. Udah mas. Udah apa? Yuk, Mel. Udah apa, Mel? Buging ireng nih merah coklat kok. Maring di? Maring ini kipan repol. Gimana? Di, deh. Coba kamera. Waduh. Tadi ada sesosok ular teman-teman ya. Warna coklat ya, Bar ya? Ya. Warna gelap ya, tapi bukan hitam ini, jadi hitam kecoklatan. Kayaknya sih tadi sepintas aku lihat kayaknya sejenis ular petias. Lah koros ya Ber ya. Kayaknya sih petias koros teman-teman. Tadi saya sempat lihat sepintas ya, tapi cepet banget. Terus aku mau kejar masuk ke ini dalam ke rumputan padi, juga takut padinya pada rontok tadi, jadi malah nggak kekejar ini. Anak lo Ber? Berarti udah berapa kali nih? 3-4 kali ini gagal nih teman-teman. Tadi 2 atau 3 kali tadi nggak sempet kerekam kamera sama sekali teman-teman, karena tadi kita pas lagi ngopi. Wah, sayang banget nih teman-teman. Oke lah ya, jajan bok mengkok keton maning Ber lah ya. Kotor banget nih kayaknya aku. Iya kok. Oh iya, soalnya banyak lubang juga di sini teman-teman, banyak lubang tikus juga ya. Jadi mungkin langsung masuk ke lubang tikus, atau bisa aja dia langsung lari ke blok lain sana ya. Susah banget soalnya ini padi udah tua, kalau kita
masuk ke rungkutan padi ini, wah bisa-bisa rusak padinya pada rontok. Oke lah, yuk lanjut. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Yuk. No, Kiana, ulan no. Ulan ye. Ulan. Sini apa? Hah? Ulan ye gue. Gue. Ulan apa gue? Ulan apa gue? Oh, alah. Ulan bahaya nih karena. Iya, teman-teman. Aku tahu tiga. Sini mana udah gue? Ya udah bahaya banget ya. Udah berbisa ya. Jadi teman. Aduh, kok kulit bila. Ya udah kena demek sih. Ah, dia bila. Jadi sih. Wah. Jadi anak sama kan ulah kayak gue. Harus Inggris gue. Ah, nggak Hati-hati gue. Oke teman-teman, nah kita menemukan seekor ular ya. Ini termasuk aneh ya, ada seekor ular viper ya, Trimeresurus punisius teman-teman. Atau kalau di daerah sini biasa dikenal dengan nama ular puspa ya Mel. Iya. Ular puspa, dia jenis ular berbisa tinggi ya, dari golongan ular Viperidae teman-teman. Jadi habitat ular ini memang biasanya menghuni daerah-daerah dingin pegunungan ya, biasanya kita temukan di hutan. Tetapi kalau di kampung sini ini nggak harus di hutan teman-teman, karena kampung sini termasuk daerah kaki Gunung Slamet ya, masih termasuk daerah gunung, jadi masih daerah dingin. Jadi ular seperti ini, Trimeresurus punisius ini di daerah sini masih dapat kita jumpai, masih sering dapat kita temukan di area pemukiman. Kadang-kadang kita masih dapat menemukannya di belakang rumah, kadang-kadang nempel di pagar rumah juga teman-teman. Kebon. Dia jadi ulan mana yang kebon. Ya benar teman-teman. Jadi ini kan masih deket banget hutan ya. Ini masih daerah pegunungan ya. Jadi masih banyak banget populasinya ya ular seperti ini. Ular viper pohon teman-teman. Ular ini aktif pada malam hari ya, atau nokturnal. Mungkin dia sedang bersembunyi di persawahan sini, dan tadi dia terusik ya karena padi sedang dipanen. Jadi dia pun keluar teman-teman. Waduh, untung nggak keinjek. Kalau sampai keinjek, waduh, repot, bisa bahaya teman-teman. Ya, tapi kalau orang-orang kampung sini sih rata-rata udah paham dan sudah tahu bahayanya ular seperti ini teman-teman. Karena jenis ular viper ini juga termasuk jenis ular yang sudah nggak asing lagi oleh warga sini teman-teman, karena seringnya muncul ular seperti ini di area perkampungan ya. Sering juga dapat ditemukan di dekat-dekat rumah. Kayak kemarin pernah ditemukan sama tetangga saya teman-teman, di kandang ayam belakang rumah ya Mel ya. Di kandang ayam belakang rumah bisa ditemukan jenis ular viper Trimeresurus punisius ini teman-teman. Wah, bahaya banget ya. Wah, tuh lihat taringnya. Wah, taring solenoglipanya tuh teman-teman, sangat mengerikan banget tuh. Jika sampai menggigit ke kulit kita teman-teman, bisa dilihat tuh taringnya. Jadi jangan sampai ada yang meniru tindakan berbahaya seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Karena jenis ular berbisa tinggi ini memang seharusnya nggak boleh disentuh dengan tangan kosong teman-teman. Karena kebetulan saya nggak persiapan membawa alat safety seperti snake hook gitu teman-teman. Jadi saya menggunakan alat apa adanya tadi untuk menangkap ular ini, dan terpaksa saya harus menghandlenya ya, saya harus memegangnya. Oke, kalau gitu ini harus kita amankan, kita bawa pulang dulu ya. Besok kita cari tempat pengerilisan ya, kita buang, kita lepaskan ke daerah yang jauh dari aktivitas manusia, karena ini adalah ular yang sangat berbahaya teman-teman. Tapi walaupun dia adalah jenis ular berbisa dan sangat berbahaya teman-teman, tapi kita pun juga nggak boleh dan nggak seharusnya kita menyakiti ya, apalagi membunuhnya, karena dia pun juga memiliki peran yang cukup penting ya, terutama untuk membantu
mengontrol populasi tikus, karena makanan kesukaannya adalah tikus dan burung-burung kecil yang tersedia di pepohonan, teman-teman. Jadi mereka memiliki peran cukup penting ya untuk keseimbangan ekosistem, untuk mengontrol rantai makanan, teman-teman. Kita amankan dulu ya, kita cari wadah untuk menaruhnya. Yumel, wadah apa ya Mel yo? Di botol yang nana botol ikan kayak. Oh, nang gubuk ya, yuk kita cari botol yuk, teman-teman yuk. Oke teman-teman, ini ya kita sudah menemukan botol dan sudah saya kasih lubang-lubang kecil ini sama dengan korek ya. Sudah saya kasih lubang karena ular pun dia butuh bernafas, teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam botol ya. Wah, ini pakai apa? Oh, pakai ini senjata. Oke, kita harus sangat hati-hati banget untuk menghandle jenis ular berbisa seperti ini, teman-teman. Yuk masuk yuk. Nah, kalau kepalanya udah masuk ini udah aman ya. Harus hati-hati demi keselamatan kita, juga harus pelan-pelan ya. Takutnya kita akan menyakiti ular ini, teman-teman. Kita nggak boleh menyakitinya ya, karena dia pun juga makhluk hidup ya, yang nggak seharusnya untuk diperlakukan secara kasar, nggak seharusnya untuk disakiti, teman-teman. Nah, oke, aman ya. Ular sudah masuk ke dalam botol dan sudah saya kasih lubang dengan korek tadi ya. Nah, tinggal kita simpan dengan king koros yang kita temukan tadi juga ini ya. Sudah saya taruh di dalam karung nih, teman-teman. Nah, ini king koros yang saya sebut dengan raja hitam ya, karena king koros ini memiliki warna full black ya. Jadi kita sebut raja hitam karena king koros adalah sang raja ya, raja koros atau Petias carinata, teman-teman. Oh ya, untuk king koros ini tadi juga kita temukan di area persawahan sini. Kalian boleh cek di part 1 tadi, teman-teman ya. Oke, kita buka dulu ya, barangkali ada yang penasaran dengan sang raja hitam ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Pokoknya tadi kejadiannya benar-benar seru, teman-teman, saat kita menemukan ular besar ini, teman-teman, ular hitam besar ini. Oke, yuk masuk lagi, yuk masuk yuk. Nah, dalam proses memanen padi hari ini ya, kita sudah menemukan 2 ekor ular ya, ular tidak berbisa yaitu king koros, dan juga ular berbisa tinggi yaitu ular viper ini, Trimeresurus punisius, teman-teman. Nah, selanjutnya kita amankan dulu dan nanti kita akan membawa pulang ya. Kita karantina dulu di kandang. Sebelum nanti kita akan mencari tempat yang tepat ya untuk merilis mereka, teman-teman. Tentunya di lokasi yang jauh dari area pemukiman ya. Apalagi untuk jenis ular viper gunung ini ya. Kenapa Trimeresurus punisius ini disebut dengan ular viper gunung? Karena jenis viper ini mereka menghuni daerah-daerah dingin, khususnya di daerah pegunungan, teman-teman. Jadi mereka kurang menyukai daerah yang panas ya, atau di dataran rendah. Jadi mereka sangat menyukai daerah dingin atau daerah dataran tinggi, teman-teman. Karena di sini masih di daerah kaki Gunung Slamet ya. Jadi benar-benar masih daerah pegunungan, masih di daerah dingin, teman-teman. Oke, kita amankan dulu ya ular-ularnya. Saja besok kita akan cari lokasi yang tepat untuk mereka, untuk kita melepas liarkan mereka, teman-teman. Jadi kita pun nggak boleh sembarangan ya dalam memilih tempat penggerilisan. Kita harus benar-benar memilih tempat yang paling tepat, yang terbaik ya, demi keamanan si ular tersebut dan juga keamanan manusia, teman-teman, dengan tujuan agar jangan sampai terjadi konflik antara mereka ya, antara ular dengan manusia, teman-teman, karena akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan keduanya ya, untuk keselamatan manusianya juga dan juga untuk keselamatan ular-ular tersebut. Oke. Dan ini waktu udah mulai sore dan proses memanen padi ini masih belum kelar ya, mungkin sampai 2-3 harian lah. Nanti kita mau proses memanen lagi, menghabiskan beberapa petak lagi ini, teman-teman. Jadi
kita mau melanjutkan proses panen lagi teman-teman. Saya kira sampai di sini saja dulu teman-teman. Saya juga masih harus kerja lagi, melanjutkan proses panen lagi teman-teman. Jadi terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.